come inside and help me with something? Hi there. Everything looks good to me. Sure. Halo brother, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat menjalani kerasnya hidup. Untuk mengurangi kadar stres hari ini, simak rangkuman cerita film berikut. Kali ini akan membahas alur film berjudul Purity Falls. Film ini rilis pada tahun 2019 bercerita tentang sekelompok pelajar yang diam. Dia menggeluti profesi sebagai penghangat tante-tante di satu komplek perumahan elite. Hal ini dikendalikan oleh Mami dan tersebar ke berbagai tante-tante. Bagaimana cerita selengkapnya? Berikut kisahnya. Di awal scene film, diperlihatkan sebuah keluarga bahagia yang sedang healing di halaman rumahnya, sembari menyiapkan makanan untuk sarapan. Namun sesaat kemudian sang ayah merasakan sakit pada bagian dadanya. Ia pun diminta sang ibu untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi Jess, anak pertama mereka, malah mengajak ayahnya untuk bermain bola lempar. Dan sesaat kemudian ayah pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Ibu lantas langsung menyuruh putrinya yaitu Kylie untuk menghubungi ambulans. Singkat cerita, setahun sudah berlalu. Mereka berencana untuk pindah ke sebuah perumahan yang bernama Purity Falls. Sebuah kompleks perumahan yang cukup asri. Namun dengan harga yang jauh lebih murah dari rumah sebelumnya. Ini semua adalah rencana dari ibu mereka dikarenakan uang tabungan yang semakin menipis dan sang ibu terpaksa harus kembali bekerja lagi. Nicole atau ibu mereka akan bekerja di sekolah Purity Falls sebagai seorang guru. Jason dan juga Kylie juga harus pindah sekolah ke tempat ibunya bekerja. Jason sebenarnya masih belum bisa melupakan kehidupan lamanya bersama ayahnya. Dan dia terlihat kesal atas kepindahan ini. Jason yang kesal. Tanpa sengaja melemparkan bola dan mengenai seseorang yang ada di balik tanaman. Dia bernama Ch. Alumni yang juga bersekolah di Purity Falls. Dan ia sebentar lagi akan pindah dan melanjutkan kuliahnya di luar kota. Di tengah-tengah perbincangan mereka, secara tiba-tiba CT dipanggil oleh seorang tante-tante yang memintanya untuk membantunya. Dan setelah menutup obrolan dengan Jason, ia pun langsung menghampiri wanita itu. Suatu hari, ketika keluarga Jason sedang memindahkan perabotan, seorang tetangga yang bernama Courtney datang bertamu dengan membawakan makanan. Tante Courtney adalah seorang wanita yang memiliki karir cukup baik di bidang penjualan kosmetik. Ia dulu pernah mempunyai suami, namun meninggal dan belum sempat memiliki anak. Selain itu, dia juga memiliki sampingan usaha yang bergerak di bidang tanaman. Kemudian Tante Courtney pun menawarkan sebuah pekerjaan kepada Jason, dan bilang kalau ia akan membayarnya lumayan tinggi. Dan sang ibu pun akhirnya menyarankan Jason untuk menerima tawaran Courtney. Di malam harinya, diperlihatkan CT yang sedang menelpon pacarnya. Ia mengatakan bahwa akan membahagiakan pacarnya dan membelikan apartemen untuknya. Namun tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. CT lantas langsung memeriksa keadaan sampai ke kolam renang. Namun tiba-tiba ada orang misterius yang memukulnya. CT pun akhirnya meninggal seketika. Masuk ke sekolah baru mereka, di hari pertama Jason mendapatkan teman yang sama-sama menyukai gulat. Teman barunya itu adalah Daniel. Awalnya Jason ragu untuk mengikuti ajakan olahraga gulat di sekolahnya. Namun kemudian Jason melihat wanita cantik yang diketahui bernama Clara. Dan Daniel pun bilang kalau ia sering datang ke pertandingan gulat. Dan akhirnya Jason yang jomblo pun memutuskan untuk bergabung dan langsung pergi ke sana. Hari pertamanya. Tanpa disangka Jason mengalahkan siswa yang katanya paling gak terkalahkan di sekolah itu. Tentu saja semangat untuk menang itu hanya untuk menarik hati Clara, yang memang juga menonton pertandingan tersebut.
Semenjak saat itu, Jason dan Clara pun akhirnya berkenalan. Jason yang anggap mau kehilangan momen pun langsung mengajak Clara untuk berkencan dengannya. Awalnya Clara menolak tawaran itu. Namun ketika Jason bilang kalau dia akan mentraktirnya, Clara pun akhirnya luluh. Dan di sini ternyata dompet Jason tidak memiliki uang sama sekali. Setelah dipikir-pikir, akhirnya pada sore Jason pun menerima tawaran dari Tante Courtney untuk menjadi seorang tukang kebun yang kemarin sempat ditawarkan kepadanya. Jason pun disambut hangat oleh Courtney yang segar itu. Sebelum bekerja, mereka pun mengobrol mengenai pengalaman Jason dalam hal menata tanaman. Dan Jason bilang, kalau dia punya pengalaman menata tanaman milik mendiang ayahnya. Sambil minum es doger, obrolan mereka pun berlanjut menjadi tidak karuan karena terpengaruh minuman es doger cap orang tua itu. Di saat udah mulai fly, sang tante sengaja memancing Jason dengan menumpahkan minuman di bajunya, yang mana ternyata hal itu berujung dengan permainan Flying Fox di antara mereka. Do you know that you like older women? You're beautiful. Dan setelah permainan selesai, Jason mendapatkan DP dari Tante Courtney. Tante ini bilang bahwa hari Sabtu besok, ia sudah bisa bekerja di rumah tetangga barunya ini untuk mengurusi halaman di rumahnya. Setelah Jason bersiap untuk pulang, Courtney menggoda dan menghampirinya. Akhirnya mereka pun kembali melakukan Flying Fox ronde kedua. Pada esok harinya, Jason pun langsung mendatangi rumah tetangganya itu, yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Courtney. Dengan membawa peralatan berkebun, Jason pun mulai melakukan pekerjaannya. Namun ada seorang wanita lumayan tua. Ia menghampiri dan memancingnya. Jason pun sangat kaget. Dan dia akhirnya langsung pergi meninggalkan rumah tersebut. Lalu Jason menghampiri Tante Courtney, dan sesampainya di rumah Courtney, akhirnya terungkaplah pekerjaan asli yang dimaksud. Ternyata tukang kebun hanyalah sebagai kode, dan tugas aslinya adalah melakukan permainan Flying Fox dengan tante kesepian, dengan mencari pria muda dan perkasa seperti Jason. Ternyata dari mulai CT sampai Daniel, juga ikut dalam grup permainan Flying Fox untuk tante-tante tersebut. Di sekolahnya, Jason bertemu dengan Daniel. Melihat wajah Daniel terlihat seperti habis dipukul seseorang. Namun saat ditanya, ia tak mau mengatakan alasannya kenapa. Jason mengatakan kepadanya bahwa ia telah menemui Tante Courtney. Dan Daniel pun juga bilang kalau ia juga bekerja dengan Courtney. Dan sangat menikmatinya. Karena memang pekerjaannya yang nikmat dan dibayar dengan harga yang sangat tinggi. Dan Jason pun hanya bisa terdiam. Suatu hari, terlihat ibunya Jason di sekolahnya. Ia sedang bertanya kepada seorang siswi bernama Amber. Dia adalah pacar dari CT. Dan dia mengatakan bahwa kematian CT bukanlah seperti kabar yang beredar di sekolah, yaitu karena sebuah kecelakaan kerja, melainkan ini seperti seseorang yang sengaja melakukannya. Dari sini Amber juga berterus terang soal pekerjaan CT, yang sering menjadi pria penghibur di kompleks Purity Falls. CT sendiri awalnya akan melanjutkan kuliahnya di luar kota. Namun pada keesokan harinya ia malah dikabarkan meninggal dunia secara mendadak. Amber pun merasa kalau semua ini sudah direncanakan oleh seseorang yang tak ingin CT pergi meninggalkan Purity Falls. Singkat cerita, Courtney kembali menemui Jason dan juga ibunya. Dia memberikan Jason sebuah mobil bekas milik suami Courtney, yang memang sudah lama tak digunakan. Dan dari sini Jason pun memutuskan kembali bergabung bersama Courtney, dengan alasan keuangan yang sedang mereka hadapi sangat kurang semenjak ayahnya meninggal. Selain masalah ekonomi, dia teringat yang diucapkan Daniel sebelumnya bahwa pekerjaan ini sangat menyenangkan. Dan Courtney pun langsung memberikan alamat pelanggannya. Pada malam hari, Jason pun mendatangi rumah itu, kali ini bernama Tante Harris. Untungnya dia nggak dapet yang tua banget, kayak yang kemarin. Dan semenjak saat ini, dia pun melakukan pekerjaannya dengan penuh semangat.
Take off your shoes. Sit down. Courtney was right, you are. Jason mampu memberikan sebuah kalung emas seharga ratusan dolar kepada ibunya itu. Namun meski kini sudah punya banyak uang, nasib percintaannya dengan Clara malah kandas. Karena dia mengetahui kalau Jason bekerja dengan Courtney, Jason pun juga heran siapa yang membocorkan tentang hal ini. Dan Jason pun juga menerima keputusan Clara untuk berpisah tersebut. Sesaat kemudian, dia mendapatkan WA dari Courtney untuk mengunjungi rumah Tante Karen, orang yang pernah Jason tinggalkan saat pertama kali bekerja. Namun saat pertandingan dimulai, suami Karen datang. Alhasil Jason masih sempat kabur dan bersembunyi. Namun sayangnya saat kabur, dia malah menjatuhkan ikat pinggangnya. Singkat cerita, Jason pun mendatangi rumah Courtney. Jason marah kepada Courtney karena tidak mendapatkan bayaran terhadap jobnya barusan. Tante Courtney mengatakan bahwa Jason dianggap tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan benar. Dan karena kesal, Jason memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya dengan Courtney. Kemudian Jason menceritakan hal ini kepada Daniel, bahwa ia telah keluar dari pekerjaannya. Namun Daniel mengingatkan kepada Jason untuk berhati-hati, karena berhenti dari pekerjaannya bukanlah pilihan yang tepat. Dan benar saja, setelah itu, Jason dihampiri oleh seseorang yang bernama Benjamin, yang bilang akan membuat masalah dengan Jason dan juga adiknya, jika tidak mau melanjutkan pekerjaannya dengan Courtney. Dan akhirnya karena terpaksa, Jason pun kembali bekerja. Beberapa hari kemudian, di rumah Courtney diadakan sebuah pesta, di mana ibu Jason juga diundang di sana. Di rumah itu juga terpantau ada Bapak Wali Kota, dan dapat kita lihat dari sini. Ternyata kebanyakan semua yang mengikuti pesta tersebut adalah pelanggan-pelanggan Courtney semua. Sesaat kemudian, tanpa sengaja ibu Jason melihat perdebatan antara Courtney dan juga Karen, bahwa Karen meminta Courtney untuk mengembalikan uang bayarannya berkali-kali lipat. Dikarenakan suaminya telah menemukan ikat pinggang Jason yang ketinggalan waktu itu. Sehingga suaminya pun menggugat cerai Karen, dan Karen bisa dipastikan akan langsung jatuh miskin. Sesaat kemudian, ibu Jason tanpa sengaja masuk ke kamar yang salah ketika ingin pergi ke kamar mandi. Ia malah melihat Daniel yang sedang bersama dengan Tante Maya di sana. Thank you. Malam harinya, Benjamin mendatangi rumah Karen dan memberikan uang sesuai dengan yang ia minta. Namun Benjamin merayu untuk melakukan permainan Flying Fox dulu. Ternyata itu adalah modus untuk menghabisi Tante Karen. Untungnya Karen bisa melawan, sebelum akhirnya ia tumbang. Dan Benjamin akhirnya pun kabur menuju rumah Courtney. Begitu sampai di sana, Benjamin langsung minta Courtney untuk mengobati lukanya dan membawanya ke rumah sakit, namun Courtney mau melakukan itu. Hingga akhirnya Benjamin pun meninggal. Dan Courtney pun langsung panik saat itu juga. Di sisi lain, Jason yang baru saja pulang dari rumah pelanggannya langsung dimarahin sama sang ibu, yang udah mulai curiga dengannya yang selalu pulang larut malam. Ibunya mengatakan untuk menjauhi Daniel karena Daniel bukanlah anak baik-baik karena ia melihat kejadian di pesta tadi. Di sini Jason karena udah mulai tidak nyaman dan merasa tertekan, akhirnya Jason mempunyai rencana untuk menjebloskan Courtney ke polisi. Karena di sini siapa saja yang akan keluar dari pekerjaannya, maka nasibnya akan berakhir seperti CT. Meskipun ia keluar dengan pesan ingin melanjutkan pendidikannya. Jason pun memiliki ide untuk melaporkannya ke polisi, dengan menunjukkan bukti-bukti foto yang ada di laci Courtney dan binder itu pula. Akan terungkap bahwa kejadian yang menimpa CT adalah ide dari Courtney. Karena malam ini Daniel akan bertemu dengan tamu istimewa, dan rencananya dia akan bertemu di rumah Courtney. Jason pun punya ide dan meminta Daniel untuk berpura-pura sakit,
untuk bisa menggantikannya dan lantas mengambil binder yang ada di laci Courtney. Di sisi lain, terlihat ibu Jason yang sedang melihat buku tahunan sekolah angkatan CET merasa tidak beres di sana. Pada malam harinya, Jason datang untuk menghentikan Daniel dan wali kotalah tamu istimewa tersebut. Ketika Courtney dan wali kota sedang mengobrol, Jason lantas pergi untuk mencari binder tersebut, namun Jason tidak menemukannya di laci Courtney. Dan setelah mencari, untungnya Jason bisa menemukannya di bawah kasur. Sesaat kemudian masuklah Pak Wali Kota yang langsung mengambil binder itu. Wali kota ini juga tahu kalau Courtney menyimpan profil karyawannya di sana. Untungnya Jason bisa mengambil kembali binder tersebut. Di sisi lain, ibu Jason ternyata sedang mengawasi kegiatan di rumah Courtney melalui rumahnya. Dan di TV berita sedang menunjukkan kabar hilangnya Benjamin dan juga Karen di Purity Falls. Sementara itu Jason malah diamankan Courtney yang kedapatan membawa binder tersebut. Di sisi lain, karena feeling seorang ibu yang begitu kuat, dia pun menyadari kalau Jason ada di rumah Courtney dan sedang dalam bahaya. Ibu pun memasuki rumah Courtney secara perlahan dan akhirnya Jason berhasil ditemukan di garasi mobil. Sesaat kemudian, Courtney datang dan berniat untuk memindahkan Jason. Ibu yang sedang bersembunyi malah menyenggol sesuatu yang langsung melibatkan pergulatan di antara mereka. Untungnya setelah menerima obeng dari Jason, sang ibu pun bisa memenangkan pertandingan ini. Diperlihatkan bahwa mereka sekeluarga akhirnya kembali ke rumah mereka. Dan di sana mereka pun mengadakan pesta kelulusan Jason bersama satu angkatannya. Dan lalu film pun berakhir. Membahagiakan. Sepenggal kata untuk film Purity Falls yang rilis tahun 2019 ini. Pekerjaan apapun yang ada wajib kita syukuri, apalagi pekerjaan ini membuat orang senang. Karyawan dikhianati. Oke brother, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.